Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu laha. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi turja'ul umur ya fattah ya 'alim. افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah kumpulkan kita. Tadi kata yang berbicara yang kali kedua, Alhamdulillah, InsyaAllah tidak ada yang kurang, tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tetap keadaan sempurna, keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Dan insyaallah berkat malam ini juga perkumpulan kita Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, berikan maghfirahnya, berikan hidayahnya, dan Allah meridhai dari perkumpulan kita, dari kuliah kita pada malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selalulah kita bersyukur pada Allah dan tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah lah kita berkumpul, kita mengenal Allah, kita bisa melaksanakan salat, kita bisa beribadah kepada Allah. Semuanya berkah daripada perjuangan baginda Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah yang berjuang untuk menyampaikan risalah Allah, maka tidak kita mengenal Allah. Maka kita tidak akan mengenal ibadah kepada Allah. Masih dalam keadaan gelap, tidak mempunyai lentera untuk mengenal Allah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah yang mengklaim kita bahwa kitalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita mempunyai Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang fadilah, keutamaan daripada bulan Sya'ban, di mana setiap bulannya ada kemuliaan. Tetapi dengan sempena bulan Sya'ban yang
memang lebih dikhususkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia. Makanya selalu orang-orang saleh mengajarkan kita untuk berdoa di awal dari bulan Rajab, bahkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau sekarang Rajab sudah lewat, sudah habis, dan Sya'ban pun sudah hampir seminggu lebih kita lalui. Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk menuju nisfu Sya'ban, dan setelah itu dua minggunya kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sudah ada bau-baunya bulan Ramadan lah, ya. Dan nasib baiknya kalau sudah ada bau Ramadan, persiapan untuk ibadah. Jangan persiapan yang lainnya, nak buat masa ini, masa itu. Ini boleh juga, tapi lebih pada ibadah kita persiapkan. Yang tadinya Qur'annya lupa letak di mana di rumah, cari, ya. Saking tak baca Qur'annya lupa letak di mana. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sekarang kita sedikit bahas tentang Sya'ban. Sya'ban ini terkadang orang Arab itu, kebiasaan orang Arab memberikan nama sesuatu karena kebesaran benda yang dinamakan tersebut. Ya, jadi apa yang terjadi, apa makna dari bulan tersebut, maka dijadikanlah itu sebagai nama. Ya, seperti Ramadan, ya, karena cuacanya panas. Rambut dari kata syiddatul har, karena panasnya begitu sangat. Dari situ ditakwilkan atau dimaknai bahwa yurmidul dzunub, karena panasnya tersebutlah menghancur leburkan dosa-dosa. Itu Ramadan. Sya'ban, apakah ada juga sebabnya? Iya, banyak ulama-ulama yang mentafsirkan, memberikan nama Sya'ban ini dengan sebab apa? Ya, ada yang mengatakan bahwa li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Karena di dalam bulan ini diberikan nama Sya'ban dari kalimat tasya'aba, bercabang-cabang, di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah yang begitu banyak, sehingga dinamakan dengan Sya'ban dari kalimat yatasha'ab. Kemudian ada yang mengatakan lagi dengan kalimat asy-syi'ib, dengan kasrah shinnya, asy-syi'ib. Syi'ib itu artinya tariq fil jabal, jalan yang ada di gunung. Mereka mentakwilkan menuju jalan kebaikan karena ligur bihi min Ramadan, karena dekatnya dengan bulan Ramadan menuju jalan kebaikan. Ya. Ada juga yang mengartikan kalimat nama Sya'ban itu dari tadi Sya'ib, sekarang Asy-Sya'ab. Ya. Sya'ab itu artinya apa? Sya'ab itu adalah artinya Allahumma shalli Muhammad dengan fathah shin, yaitu kebaikan yang berkumpul di dalamnya, yang tidak ditandingi oleh keburukan. Tidak ada keburukan artinya di dalamnya kebaikan yang murni dari keburukan. Insyaallah, ya. Dan banyak lagi daripada kalimat-kalimat sebab kenamaan tersebut. Ada yang mengatakan juga Sya'bana. Jadi Sya'bana, ya, jelas di dalamnya ada suatu fadilah yang besar. Walhasil, dari kalimat Sya'ban itu kita rangkumkan bahwa tidak ada keburukan di dalamnya, bahkan dengan Sya'ban inilah jalan kita untuk menuju kebaikan. Baik dia sebagai media untuk menuju kebaikan, atau di dalamnya itu sendiri banyak kebaikan terjadi. Ya.
Sehingga dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengkhususkan bulan Sya'ban ini puasanya tidak putus-putus. Rasulullah puasa di bulan Sya'ban ini dalam riwayat tidak putus-putus. Sehingga ada yang diriwayatkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat, bahkan salah satunya Sayyidatuna Aisyah, mengomentari tentang amalan puasa Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Apa kata mereka? Kami saking seringnya melihat Rasulullah puasa, sehingga kami bisa menyimpulkan Rasulullah itu tidak pernah tidak puasa setiap hari. Saking seringnya berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban. Dan ada kalanya Rasulullah tidak puasa, hari-hari tak puasa, sehingga kami pun menyimpulkan Rasulullah ini tidak pernah berpuasa. Ya. Nah, di bulan Sya'ban ini Rasulullah berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Ya. Sehingga Sayyidatuna Aisyah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat kamu ini sangat semangat berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain." Ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa kata Rasulullah? Iya, wahai Aisyah. Kenapa? Tahu tidak? Ya, seperti ada riwayat juga Usamah bin Zaid juga bertanya kepada Rasulullah, kenapa kamu berpuasa di bulan Sya'ban? Apa jawaban Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfalu fihin nasu, ya. Di dalam bulan tersebut banyak sekali, ya, banyak sekali manusia-manusia yang melupakannya. Yaghfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban ini terletak di antara dua bulan yang sangat mulia juga, di antara Rajab dan Ramadan. Rajab adalah salah satu bulan yang haram daripada 4 bulan haram. Kemudian Sya'ban diapit dengan Ramadan. Siapa yang tidak tahu dengan kemuliaan bulan Ramadan? Di 2 bulan ini, tengah-tengahnya bulan Sya'ban, kata Rasulullah, banyak manusia yang melupakan tentang Sya'ban ini. Padahal Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia juga. Tapi karena lalainya manusia, tertutuplah kemuliaan Sya'ban ini dari Rajab, Isra Mi'rajnya Rasulullah di bulan Rajab, bulan istighfarnya bulan Rajab tersebut. Kemudian manusia lalai dengan jedah. Kemudian mereka siap-siap Ramadan. Sya'ban mereka tidak ambil berat. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan kepada umat bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat agung juga, di mana di dalamnya adalah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat agung di dalam bulan Sya'ban. Ya. Kemudian kata Rasulullah, dan aku ingin sekali memuliakan bulan Sya'ban ini dengan puasa dan persiapanku untuk puasa di bulan Ramadan. Begitu, ya. Dibahas oleh salah seorang ulama, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Banyak orang yang komplain tentang pengagungan bulan. Ya, kenapa kita harus mengagungkan bulan, mengagungkan hari? Ya. Dijawab oleh beliau, karena kalau kita mengagungkan zaman atau tempat, itu memang ada anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap zaman, setiap makan, tempat, itu ada suatu kemuliaan memang. Tapi kita tidak memuliakan zamannya.
Kita tidak memuliakan tempatnya. Terus kita memuliakan apa? Kita memuliakan siapa yang menciptakan zaman itu. Siapa yang menciptakan tempat tersebut. Seperti kita pada umumnya ya memuliakan bulan Maulid. Ya, memuliakan bulan Maulid karena di dalamnya terlahir Rasulullah SAW. Memuliakan bulan Muharram, memuliakan bulan Rajab karena Isra wal Mi'raj, memuliakan bulan Ramadan. Boleh, boleh. Bukan untuk menta'zimkan zamannya, tapi menta'zimkan apa yang ada di dalam bulan tersebut. Ya. Dan menta'zimkan siapa yang menjadi pelakon dari peristiwa yang mulia di dalam bulan tersebut. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Memuliakan Isra wal Mi'raj. Berarti kita memuliakan siapa? Memuliakan Rasulullah. Ya. Memuliakan bulan Ramadan. Berarti kita memuliakan Allah yang menciptakan bulan Ramadan. Nah, begitu juga bulan Sya'ban. Kenapa kita harus mengingatkan kepada umat bahwa haruslah kita mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah agar kita mengikat hati mereka kepada apa yang terjadi di dalam bulan tersebut. Di dalam bulan tersebut. Bulan Sya'ban, apalagi nanti sudah dekat dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, dengan biasa rutinan kita tiap tahunnya baca 3 kali Yasin dengan niat yang tertentu yang sudah kita istiqomahkan setiap tahunnya dan lain sebagainya. Amaliyah sudah tahunan istiqomah. Di situ terangkat amalan kita. Amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Sya'ban itu juga turun Al-Qur'an dengan secara lengkap dan lain sebagainya. Nah, harus kita ketahui, jangan kita hanya mengetahui dengan pemahaman yang kecil atau pendek bahwa hanya amalan kita itu hanya diangkat kepada Allah setiap tahun saja, tidak. Ya, di dalam ajaran-ajaran para salaf kita, para ulama masyayikh kita, ya, para orang-orang alim kita terdahulu, mereka menyimpulkan bahwa amalan-amalan manusia ini itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tahap. Ada yang diangkat secara langsung. Secara langsung. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sangat menjaga, tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Artinya qobliyatul zuhur. Sholat qobliyah zuhur. Rasulullah sangat menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur. Sehingga Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kami melihat begitu semangatnya engkau menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur ini?" Apa kata Rasulullah? Nah, ini dalilnya. Kata Rasulullah bahwa 4 rakaat setelah zawal, artinya setelah masuk waktu zuhur, itu adalah 4 rakaat di waktu di mana Allah membuka pintu-pintu langit untuk mengangkat amalanku saat ini, kata amalan manusia pada saat ini. Dan aku ingin dan aku suka ketika amalanku diangkat di waktu ini, aku dalam keadaan sholat 4 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, di mana amalan itu diangkat secara langsung. Ya. Ada juga amalan yang diangkat setiap pagi dan setiap malam. Setiap harinya, iya.
Ada yang namanya malaikat hafawah di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang namanya malaikat penjaga. Likulli nafsin samaniyatu malaika. Setiap jiwa ada 8 malaikat. Kan ada raqib dan atid, tidak termasuk. Ada malaikat lain selain raqib dan atid. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu kan ada, tapi ada malaikat al-hafadhah namanya, malaikat penjaga. Di dalam hadis, ya. Makanya setiap manusia ini banyak malaikat di sekitarnya. Hanya saja kita tak melihat. Kalau kita melihat, tak tahu, kita tak boleh berbuat apa-apa. Ada malaikat. Kata Rasulullah, yata'anqabun al-malaikah. Yatanawabun, artinya berganti-ganti. Jadi ada yang namanya malaikat yang membawa amalan-amalan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia ini di waktu malam. Ketika pagi, malaikat ini langsung naik kepada Allah untuk melaporkannya. Kemudian apa yang dilakukan di waktu siang, maka di waktu asar malaikat itu naik untuk melakukannya. Nah, kata Rasulullah, malaikat-malaikat yang bergantian ini mereka berkumpulnya di waktu apa? Di waktu fajar dan waktu asar. Yang di waktu asar naik, turunlah malaikat baru untuk menjaga amalan malam. Ketika malam mereka pun menjaga sampai subuh, yang malaikat menjaga malam ini waktu subuh naik, malaikat itu pun yang baru lagi turun bergantian. Makanya kata Rasulullah, yajtami'ul malaikatu fi waqtil fajri wal asri. Malaikat yang naik turun tadi mereka selalu berkumpulnya di waktu asar dan waktu fajar. Ya, waktu fajar dan waktu asar. Fajar ini subuh artinya. Waktu subuh dan waktu asar. Kemudian kata Rasulullah, aku sangat suka sekali. Bukan kata Rasulullah, Allah mengatakan kepada malaikat. Kata malaikat Allah, wahai malaikatku, apa yang sedang dilakukan hamba-hambaku ketika kamu naik? Malaikat yang waktu subuh naik ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Kata malaikat, bukan tidur. Kata malaikat dalam hadis itu, mereka sedang sholat subuh. Ya, mereka sedang sholat subuh. Yang waktu asar juga ditanya oleh Allah ketika naik, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan? Wahai Allah, mereka sedang sholat asar. Makanya kata Rasulullah, aku sangat suka sekali dengan kabar gembira ini bahwa setiap malaikat melaporkan amalan-amalan umatku, malaikat mengatakan bahwa umatku sedang sholat. Dan jadi setiap dilaporkan umatku dalam keadaan sedang sholat. Nah, ini amalan yang naik, yang dilaporkan pada Allah setiap hari 2 kali bergantian. Kalau yang tadi apa? Secara langsung. Ya, ini yang macamnya lain lagi apa? Setiap pagi dan setiap petang, siang. Ya, setiap pagi dan setiap petang. Kemudian ada lagi amalan-amalan dan itu terjadi setiap hari. Ya. Yang ketiga macamnya amalan-amalan yang dilaporkan setiap minggu. Ya, kata Rasulullah, tu'radu a'malu ummati fi kulli yaumil khamis wal itsnin. Dilaporkan amalan-amalan umatku itu setiap hari Senin, setiap hari Kamis dan hari Senin. Ya. Makanya ada di dalam hadis Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu suka sekali puasa di hari Senin? Fihi tu'radul a'mal. Karena di dalamnya pada hari Senin tersebut dilaporkan amal. Fauhibbu an asu uhibbu an tu'radu a'mali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalanku
angkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Setiap apa? Setiap hari Kamis dan setiap hari Senin. Itu setiap minggu. Ada lagi yang setiap tahunnya. Kapan itu? Di bulan Sya'ban. Secara keseluruhan amalan setahun kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, pada malam nisfu Sya'ban, amalan-amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaporkan. Ya, dalam malam nisfu Sya'ban Rasulullah keluar dari rumah pada tengah malam. Saat malam itu giliran rumahnya Aisyah. Rasulullah keluar, menyuruh keluar. Ya, pelan-pelan, bahkan Rasulullah menggeser kakinya Aisyah agar Rasulullah bisa lalu untuk keluar rumah. Tapi Aisyah malam itu pun terasa deh. Nih Rasulullah malam-malam nak pergi kemana nih? Malam dalam hatinya, malam ini malamku, takutnya dia akan pergi ke rumah istri yang lain. Aisyah selalu cemburu dengan Rasul. Akhirnya dia intip, Rasulullah keluar, dia ikuti dari belakang. Rasulullah jalan, dia jalan. Jalan. Rasulullah jalan, dia jalan lagi. Ternyata Rasulullah menuju kemana? Bukan ke salah satu daripada istrinya, tapi ke Baqi'il Gharqad. Kemana? Ke pemakaman Al-Baqi'. Ya. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah mengangkat doa di Baqi', sampai aku pun lelah melihat saking lamanya Rasulullah berdoa. Setelah berdoa, Rasulullah langsung mengatakan tanpa melihat ke belakang, wahai Aisyah, apakah engkau mengaminkan doaku? Aisyah mau. Engkau tahu aku ada ya Rasulullah? Ya. Dari keluar rumah aku sudah tahu engkau pun ikut denganku, kata Rasul. Malam itu malam nisfu Sya'ban. Ya, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali. Banyak. Salah satunya yang terjadi di dalam bulan Sya'ban adalah perpindahan kiblat. Sebelumnya kiblat kita bukan menghadap ke mana? Ke Ka'bah? Ke Masjidil Haram? Ke Ka'bah? Tidak. Dulunya kita menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, di dalam Al-Quran tuh. Allah mengatakan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah dalam Al-Quran mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, aku sudah melihat kegelisahan di wajahmu ini. Awal mulanya Rasulullah ini tidak mau amal ibadahnya itu menyerupai amalan-amalan orang Yahudi. Kiblatnya orang Yahudi itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Peninggalan daripada Bani Israel. Awal mula dari yang diajarkan oleh Jibril setelah mendapatkan perintah salat itu menghadap ke mana? Menghadap ke Masjidil Aqsa. Berapa lama Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa? Dalam riwayat 17 bulan. 17 bulan. Ada yang meriwayatkan 13 bulan 7 hari Rasulullah menghadap
kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Gelisah Rasulullah, ingin beza dengan orang-orang Yahudi. Setiap amal ibadah apapun Rasulullah ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Seperti puasa di hari Asyura, 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Rasulullah mendapatkan kabar bahwa orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa mereka puasa di 10 Muharram? Karena orang-orang Yahudi menghormati hari tersebut, karena hari 10 Muharram Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minhum fi Musa. Kita ini lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka. Dan kita puasa juga di 10 Muharram. Tapi kita puasa dimulai dari hari ke-9-nya, kata Rasulullah. Ya. Disebutkan oleh dalam hadis, lain aishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Jikalau aku masih hidup di tahun depan, aku akan puasa di 9 Muharram. Intinya apa? Rasulullah ingin beza. Nah, di dalam kiblat ini kata Allah, aku lihat, wahai kekasihku Muhammad, gelisah mukamu ini. Ingin apa? Ingin pindah kiblat. Maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, pindahkanlah kiblatmu ke bangunan Masjidil Haram, artinya bangunan Ka'bah. Dan dari situlah langsung pindah kiblat. Ya. Dari situlah langsung pindah kiblat. Di dalam sejarah mencatatkan bahwa perpindahan kiblat itu diriwayatkan di tahun kedua. Ya, di tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah. Di tahun kedua daripada hijrahnya Rasul. Atau ada yang meriwayatkan lagi bahwa Rasulullah saat itu sedang masih di Mekah. Ya, masih di Mekah. Nah, itu perpindahan kiblat. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah, Allah kabulkan. Ya, apapun yang diinginkan oleh Rasulullah, Allah kabulkan. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, la ara rabbaka yusari'u fi hawa. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, aku ini selalu ya melihat Tuhanmu ini, yaitu Allah, selalu bergegas untuk memenuhi apa yang engkau mau. Sampai-sampai Rasulullah ingin kiblat pindah pun langsung dipindah. Ya. Nah, ini terjadinya kapan? Di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga terdapat peristiwa yang sangat mulia. Karena bulan Sya'ban, karena kejadian inilah bulan Sya'ban dinisbatkan bahwa bulan ini adalah bulannya Rasulullah. Di bulan Sya'ban terjadi sesuatu, ya, dengan sesuatu itulah maka bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah mengatakan, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Makanya menisbatkan kepada Allah menjadi bulan istighfar, syahrul istighfar. Bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Sehingga kenapa dinisbatkan kepada Rasulullah? Karena bulan Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban turun ayat. Ya, turun ayat. Apa turun ayat? Yang memberikan kemuliaan kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
ayat di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi. Nah, ini perintah solawat. Ini adalah salah satu fadilah yang sangat besar tentang solawat pada Nabi Muhammad. Turunnya kapan? Turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban. Kata. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan Sya'ban ini banyak terjadi keistimewaan yang lain. Salah satunya juga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seseorang. Apakah dia akan menjadi orang yang syaqi atau sa'id? Apakah dia akan menjadi orang yang sa'id atau orang yang syaqi? Apa itu sa'id? Orang yang sangat orang yang akan masuk menjadi penghuni surga. Syaqi, orang yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini pada malam tersebut, pada malam nisfu Sya'ban. Makanya adat para salaf, orang-orang soleh kita, para salaf terdahulu, mereka membuatkan satu kebiasaan yang sangat mulia, mengumpulkan kaum muslimin muslimat, baca doa sama-sama. Di setiap baca yasinnya ada doanya, setiap doanya ada niatnya yang dituntun oleh pemimpin penuntunnya. Alhamdulillah. Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita istiqomahkan, jaga generasi ini. Karena apa? Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki dimanapun dia berada, pada saat zaman apapun dia berada, di bawah kepemimpinan siapapun saat itu dia. Orang yang paling berbahagia, orang yang paling berbahagia, hakikat bahagia dunia dan akhirat adalah mereka yang manut, mereka yang taat kepada perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Makanya kata Imam Al-Haddad, as-sa'adah kulla as-sa'adah tul umur fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah panjang umur dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti dia taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil kesempatan untuk di bulan Sya'ban ini, di mana bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, bulan solawat. Perbanyak solawat. Kata para ulama, solawat ini memupuk amal ibadah kita. Tahu memupuk? Membajer amal ibadah kita. Agar amal ibadah kita itu menjadi sempurna. Kalau orang menanam, dia tidak berikan baja, dia tidak berikan pupuk, boleh jadi buahnya tak sempurna, boleh jadi hasilnya gagal atau rusak. Makanya harus dirawat. Di bulan Rajab kita menanam. Di bulan Sya'ban kita memupuk. Nanti panennya bila di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Apa salah satunya amalan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban? Sesuai dengan yang sudah dikatakan bahwa Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Fadilah sholawat. Wah, banyak sekali. Fadilah sholawat banyak sekali.
Salah satu fadilahnya orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya. Orang yang paling dekat, aqrabukum majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat kalian denganku nanti di hari kiamat, tempat duduknya, posisinya. Siapa? Yang paling banyak di antara kalian yang sholawat. Ya. Al-Imam Asfahani pernah bermimpi Rasulullah SAW. Ya. Al-Imam Al-Basti. Ya. Bermimpi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dikatakan dalam mimpinya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu memberikan kekhususan manfaat kepada Imam Syafi'i, sepupumu itu? Imam Syafi'i ini salah satu keturunan dari garis Quraisy juga, tapi bukan dari Bani Hashim, tapi dari Bani Muttalib. Keturunan daripada Bani Muttalib juga. Ya, Imam Syafi'i. Makanya disebut sepupumu. Ya Rasulullah, apakah kamu memberikan satu manfaat kepada Imam Syafi'i, sepupumu itu? Kata Rasulullah, ya. Kenapa kamu berikan manfaat? Kenapa kamu berikan sesuatu yang istimewa kepada Imam Syafi'i? Kata Rasulullah, karena dia bersolawat kepadaku dengan solawat yang belum pernah orang lain solawat kepadaku dengan seperti itu. Kata imam tersebut, apa yang disolawatkan? Apa bacaan solawat Imam Syafi'i kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia bersolawat kepadaku dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad kama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu bacaannya. Kemudian Al-Imam Asfahani bermimpi dengan Imam Syafi'i. Tadi Imam Al-Basti, sekarang Imam Asfahani. Dia bermimpi bercerita bertemu dengan Imam Syafi'i. Ya, ini sekedar bukan hujjah, tapi sebagai cerita saja, bukan dalil yang bisa dijadikan hujjah, lah, bukan. Tapi hanya sebagai penguat daripada fadilah amal tersebut. Ya. Dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Kata beliau, wahai Syafi'i, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa sebab Allah berikan kepadamu sehingga engkau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Syafi'i, yang menyebabkan aku selamat dari azab kubur dan aku akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab adalah janji Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa yang engkau berikan manfaat dalam kisah sebelumnya? Apa manfaat yang engkau berikan ya Rasulullah? Salah satunya adalah, kata Rasulullah, aku ingin minta kepada Allah agar dia masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Dengan kalimat salawat yang tadi. Nah, Imam Asfahani pun bertemu langsung di dalam mimpi kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, apa penyebabmu masuk surga tanpa hisab? Kata Imam Syafi'i, karena tulisanku di dalam kitab risalah yang aku tulis, yang aku karyakan, aku karam. Ya. Di awal kitab risalah tersebut aku tulis sholawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad adada ma zakarahu zakirun wa adada ma ghafala anhul ghafilun. Kalimat itu yang biasa kita baca juga terkadang di tahlil biasanya, ya, di doa selamat itu. Nah, itu yang kata Imam Syafi'i, karena salah sholawat dengan kalimat seperti itulah aku mendapatkan fadilah masuk surga tanpa hisab. Tapi ini hanya sekedar mimpi. Tapi untuk menguatkan fadilah di dalam satu amalan, boleh-boleh saja. Tapi bukan sebagai hujah dalil terhadap hukum di dalam syariah. Ya. Nah, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya, orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka hidupnya akan bahagia. Ya.
Bahkan orang yang salat pada Rasulullah satu kali, ya, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan balas dengan salawat 10 kali. Rasulullah salawat kepada dia? Ya, 10 kali. Apa arti salawat dari Allah kepada hambanya? Artinya adalah pemberian rahmat. Pemberian rahmat. Kata para ulama, oh hebat nih. Rahmat dari Allah itu apa sih artinya? Ini biasanya orang-orang terdahulu, ulama-ulama ini kepingin dia nak detail betul. Salawat itu apa? Rahmat. Kemudian rahmat itu apa untuk hamba yang salawat itu? Apa kata para ulama? 10 salawat berarti 10 rahmat. Kemudian mereka mengatakan, satu rahmat saja yang Allah berikan kepadamu bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Satu rahmat saja. Apalagi 10 rahmat. Satu rahmat saja bisa menyelamatkanmu. Boleh jadi engkau tidak masuk neraka dengan satu rahmat. 10 rahmat luar biasa. 10 rahmat dapat dari mana? Dari satu salawat. Bagaimana kalau kita satu hari 300 kali salawat? Dikali 10, 3.000 rahmat dari Allah. Oh, ini luar biasa. Apakah memang sebesar itu Habib? Ganjarannya, pahalanya, faedahnya? Ya, karena kita salawat dengan manusia yang paling Allah cintai. Tidak ada yang mustahil. Ya, ini baru jadi satu fadilah. Bagaimana dengan fadilah yang lain ketika Rasulullah mengatakan, man shalla alayya usolli alaih, atau kama qala. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan solawat kepadanya. Ajib. Kemudian solawat Rasulullah kepada seorang tersebut artinya apa? Tadi kan solawat Allah, artinya rahmat. Kalau solawat Rasulullah ini apa artinya? Artinya doa kepada orang tersebut. Kita biasanya minta doa dengan orang alim, minta doa dengan orang soleh, betul gak? Kita biasa minta doa dengan ulama, dengan tuan guru, dengan ustaz, dengan syekh. Ya, minta doa. Bagaimana kalau doa itu yang mendoakan kita adalah Rasulullah? Oh, luar biasa. Makanya kalau ingin dapat doa dari Rasulullah, dapat doa dari Rasulullah, maka solawatlah. Dengan solawat, ganjarannya adalah Rasulullah doakan. Kemudian, doa apa yang Rasulullah berikan pada kita? Ajib, ini pertanyaan yang detail. Ya. Waktu saya, dasar saya. Siap bagi. Boleh. Boleh ya? Atau udah stop? Nih, tak payah sambung. Teruskan dikit ya. Sikit aja. Kemudian, apa makna dari salawat, doa dari Rasulullah itu? Kata Rasulullah, man sallaitu alaihi, barang siapa yang aku bersalawat kepadanya, ya, kaffat anhu ma tahtaj, atau kama qala. Barang siapa yang aku salawat kepadanya, maka orang tersebut akan dicukupi semua yang dia inginkan. Akan dicukupi semua yang dia inginkan. Ya. Kemudian wa faraja anhu kullu ghammin, dan setiap kesulitan apapun yang dia lalui, maka dia akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Nabi Muhammad. Hal duniawi, ya. Hal akhirah lebih utama. Hal duniawi pasti, hal dunia, hal akhirat lebih pasti lagi. Ini adalah doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya.
Nah, ini kesempatan bagi kita umat. Kalau kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak jumpa di zaman Rasulullah, tidak pernah minta langsung dengan Rasulullah, ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang menjanjikan, barang siapa yang salawat padaku, aku salawat kepadanya. Aku akan doakan dia. Ya. Kemudian salah satu faedah salawat juga, barang siapa yang salawat pada Rasulullah, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Wajib. Malaikat pun salawat kepada kita yang salawat pada Rasulullah. Ya. Di dalam kitab Mada fi Sya'ban disebutkan orang yang salawat kepada Rasulullah dalam hadis, man shalla alayya amartul malaikata ayyusalluna alaihi. Ya. Barang siapa yang salawat kepadaku, maka aku perintahkan, kata Rasulullah, malaikat untuk bersalawat kepadanya. Man sallat alaihi malaikatu amartul malaikata ayyaji'a ila qabrihi wa yastaghfir lahu. Barang siapa yang bersalawat padaku, maka aku perintahkan malaikat untuk salawat kepadanya, dan malaikat yang bersalawat kepadanya, aku perintahkan agar malaikat-malaikat yang salawat kepada orang tersebut mendatangi kuburannya kalau dia mati, ya, orang bersalawat itu nanti. Kalau orang yang salawat itu nanti mati, malaikat-malaikat yang salawat kepada Rasul, yang kepada orang tersebut, diperintahkan oleh Allah untuk datang ke kuburan orang yang salawat tersebut. Buat apa? Ziarah. Pastilah kalau datang ke kuburan pasti ziarah namanya. Tapi apa yang dilakukan oleh malaikat? Dia akan beristighfar untuk orang yang ada dalam kuburan itu sampai hari kiamat. Malaikat istighfarkan. Sampai ke sampai hari kiamat. Ajib. Ya. Nah, ini makanya kata ulama, kita sangat heranlah dengan umat Nabi Muhammad ini, masih ada aja yang celaka nanti di akhirat. Kenapa heran? Karena begitu banyaknya peluang untuk selamat dari celaka tersebut, sehingga kenapa masih saja dia itu celaka? Padahal jalannya begitu banyak untuk selamat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Salah satunya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban jangan sampai kita lupakan. Ya, bulan Sya'ban ini sudah mengingatkan kita bulan Ramadan. Takutnya gara-gara sudah dekat Ramadan, Sya'ban biasa saja. Jangan sampai seperti itu. Harusnya bulan Sya'ban adalah jembatan kita untuk sampai ke bulan Ramadan dengan selamat. Ya, jadikan bulan Sya'ban ini sebagai asbab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ya, dan mudah-mudahan insyaallah beberapa malam lagi malam nisfu Sya'ban, kita saling bermaafan, kita saling meridhai, kita saling bersilaturahmi, saling bertatap wajah, saling bersalaman, ya, saling menghilangkan apa? Kebencian, dendam, menyimpan kotor-kotor yang ada dalam hati kita ini kepada kaum muslimin yang lain. Ya, maka salah satunya, ya, sebab di dalam malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala pada malam itu betul-betul menyebarkan, artinya menyebarluaskan anugerahnya untuk hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Semua hamba-hambanya pada malam itu diampuni dosa-dosanya, bagi yang mau diampuni, bagi yang meminta kepada Allah. Ya, ada sebagian orang yang meminta pengampunan dan minta diberikan pembebasan dari api neraka, diberikan oleh Allah, tapi ada yang ditolak. Siapa? Salah satunya adalah orang yang ada di dalam hatinya
masih ada permusuhan dalam hatinya. Maka pada malam itu, jangan nunggu malam itu. Nanti jangan, malam ini kesempatan kita. Ada yang masih dalam hatinya benci kepada saudaranya, menyimpan rasa yang tak baik kepada saudaranya, menyimpan dendam kepada saudaranya, hapuskan. Ya, tak ada manfaatnya menyimpan sesuatu yang kotor. Kalau kita simpan sesuatu yang kotor, maka bekasnya pun akan ikut kotor. Ya, kalau kita simpan nasi yang sudah basi, rusak juga bekas setempat itu. Jangankan tempat itu, satu ruangan jadi bau. Ya, apa? Buang kotoran. Dendam, buang. Tak ada manfaat. Tak ada urusannya orang lain benci kepada kita. Yang penting kita. Orang lain, urusan dia dengan Allah. Dia masih simpan dendam pada kita, dia masih benci pada kita, dia masih buruk sangka pada kita, dia masih su'udzon dengan kita, dia masih menyimpan satu fitnah pada kita, urusan dia dengan Allah. Yang penting hati kita kosong. Yang penting hati kita bersih. Ya. Makanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Alhamdulillah, syukur yang sangat keluar dari hati beliau. Beliau katakan apa? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah. Apa yang beliau syukuri? Ma fi qalbi syahna ala ahadin minal muslimin. Aku sangat bersyukur pada Allah, pada beliau. Karena di dalam hatiku tidak ada satupun kebencian, dendam kepada satupun daripada umat Nabi Muhammad SAW. Oh, ini nikmat. Coba kita rasakan. Tak ada satupun yang kita benci, tak ada satupun yang kita bezakan, tak ada satupun yang kita dendam. Tenang. Tenang hati kita. Dunia lapang, luas. Kalau ada yang kita benci, dunia sempit. Nak ke sana tengok dia, nak pergi surau tengok dia itu, tak jadi ke surau. Sempit dunia tu. Betul? Tapi kalau kita tak ada rasa apa-apa, kita pergi mana-mana hati kita gembira. Nah, tak akanlah masuk surau nak jumpa dengan Allah hati kotor, bersihkan. Andai kata susah nak bersihkan, letak di depan dulu, di luar. Jangan bawa masuk. Malu jumpa dengan Allah dengan pakaian yang kotor. Allah tak tengok pakaian yang luar ni. Allah tengok pakaian dalam hati. Kesempatannya apa? Malam nisfu Sya'ban nanti, kalau bisa sudah tak ada lagi kita. Yang saling membenci berdamai. Yang saling bertikai minta maaf. Yang pernah menzolimi datang minta maaf. Malu untuk minta maaf. Buat apa malu? Mana lebih kita pilih? Malu ke masuk neraka ke? Lebih baik malu sedekah. Ya mali. Datang minta maaf. Bukan orang yang hina ketika dia meminta maaf. Tapi orang yang mulia adalah orang yang meminta maaf sebelum orang lain minta maaf pada dia. Itu orang mulia. Orang mulia. Bukan zahirnya orang itu hina, tapi di mata Allah dia orang yang mulia. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit, dari dendam, dari iri, dari dengki, dari segala fitnah-fitnah. Bersihkan lisan kita, bersihkan mata kita, bersihkan telinga kita, bersihkan hati kita. Lisan dengan hati ini sangat bahaya. Lisan dengan hati sangat bahaya. Sekarang ini lisan tentang satu aja. Ada dua lisan nih. Satu yang berwujud lidah, satu lagi lisan di tangan, di komen. Dengan senangnya dia cakap orang bodoh lah. Ada. Dengan senangnya dia cakap di dalam handphone nih, orang nih tak tahu apalah. Dia hina orang dengan tangannya sekarang. Sama, ini pun lisan. Zaman sekarang, tangan pun menjadi lisan. Boleh lisan tangannya ini sebar fitnah. Boleh lisan tangannya ini hina orang.
Boleh lisan tangannya ini mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa ihfatna min al-atham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.